Meninggalnya Haji Nasrullah atau Mat Solar pada Senin 17 Maret 2025 masih meninggalkan duka mendalam. Namun, perjuangan almarhum Mat Solar untuk menerima ganti rugi tanah yang kini dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Cinere Serpong masih berlanjut. Sidang perdana pun digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu 19 Maret 2025. Tampak hadir Idam Aulia, putra sulung almarhum Mat Solar, didampingi kuasa hukumnya Hairul Imam. Namun, sidang pun harus ditunda hingga 9 April 2025 lantaran adanya beberapa kendala, di antaranya tidak hadirnya tergugat dan pengubahan nama penggugat dari almarhum Mat Solar kepada ahli warisnya. Masuk dulu ya. Ya, oke Bang. Sidang ini belum bisa kita lanjutkan, harus kita masuk dulu di Tengkulting ya, di Momedes. Untuk itu harus tertunda tanggal. Alhamdulillah, hari ini tanggal 19 Maret ya, persidangan perdana nomor perkara 261 tahun 2025 yang dimana penggugatnya itu almarhum ya, yang kemarin kita pun masih berduka ya, dalam keadaan berduka. Akan tetapi memang gugatan ini memang tetap kita harus jalankan karena memang sudah terdaftar juga, dan tadi teman-teman media pun melihat dan mendengar secara langsung apa yang kami duga kemarin pada saat pemakaman pun ya memang ini faktanya bahwa penggugat atau pemberi kuasa itu prinsipal yaitu almarhum yang telah tiada, maka nantinya akan diganti kepada ahli waris gitu. Jadi nanti tadi pun sidang itu menjelaskan nantinya ada perbaikan di dalam gugatan, yaitu subjek hukumnya, penggugatnya, yaitu yang tadinya dari almarhum Haji Nasrullah berganti kepada ahli warisnya, anak-anaknya gitu. Meninggalnya penggugat atau tergugat di dalam proses persidangan ya, apabila dia dalam proses persidangan, ini tidak menghilangkan haknya seorang penggugat atau tergugat ya untuk bisa sampai kepada putusan pengadilan. Saat menunda persidangan, Hakim Ketua pun menyarankan agar kedua belah pihak, baik keluarga almarhum Mat Solar ataupun Muhammad Idris, menempuh jalur damai. Terlebih saat ini, Mat Solar pun sudah berpulang. Bukannya tidak ada upaya secara kekeluargaan, Idam Aulia lewat kuasa hukumnya pun menyebutkan pihaknya sejak awal sudah menawarkan damai. Namun, permintaan pihak tergugat pun dianggap berlebihan karena menuntut bagian yang cukup besar. Bagaimanakah pihak Haji Idris menanggapinya? Kami pun dari awal pada saat dimediasi sebelum masuk gugatan, saya sebagai kuasa hukum dari almarhum maupun keluarganya sudah ingin berdamai juga. Bukan kami tidak mau berdamai, kami ingin berdamai, kami berikan kok uang kerohiman. Tetapi kan permintaan dari pihak Bapak Haji Muhammad Idris ini yang menurut kami tidak masuk akal gitu. Terkadang yang mintanya yang berlebihan gitu kan, yang dimana itu kan hak itu sudah dilepas, kenapa harus minta yang berlebihan gitu. Itu pun kami secara manusiawi kami berikanlah kerohiman itu gitu. Ya kita lihat nanti ya, pokoknya kita usahakan yang terbaik lah. Setuju atau enggaknya ya nanti saya diskusi dulu sama tim kuasa hukum juga ya. Tapi intinya kita menuju arah yang baik lah, seharusnya seperti itu ya. Tidak berlebihan, yang namanya perdamaian kan seperti ini. Kadang-kadang posisinya ada seimbang, kadang-kadang ada di bawah, terkadang ada di atas, tergantung kita memposisikan di mana posisi kita. Terhadap pertanyaan ini dari klien kami sudah mengalah, dan kemungkinan juga terhadap uang konsinyasi kalau memang dicapai kesepakatan dia jauh lebih mengalah dan pendapatannya juga mungkin jauh lebih rendah. Itu, dan itu telah disampaikan sejak beberapa tahun yang lalu, kita disampaikan itu. Apabila nanti proses sidang yang dilanjutkan oleh ahli waris, apabila ini dilanjutkan ahli waris tidak bisa memperlihatkan ya alat bukti juga di persidangan, tentunya ini agak susah.
Dan makanya jalan terbaik dibukakan pintu untuk bisa dijembatani untuk melakukan mediasi, itu adalah langkah-langkah yang paling baik. Sementara itu, Idam yang mewakili keluarga mengaku sedih melihat kondisi yang ada pada saat ini. Menurutnya, perjuangan yang dititipkan oleh almarhum pun belum juga selesai, hingga sang ayah pun menutup mata. Ia pun berjanji akan terus berjuang dan terus mengusahakan yang terbaik, agar sengketa tanah ini pun segera selesai. Di momen ini sih ya saya cukup cukup sedih ya. Saya belum bisa sampai final gitu istilahnya. Apa yang ayah titipkan gitu ya. Jadi ya saya akan terus berjuang lah Mas. Intinya saya akan terus berjuang, terus mengusahakan yang terbaik dan yang baik untuk kasus ini. Sebaiknya memang diselesaikan dengan upaya perdamaian. Sejak sedari awal mungkin saya selalu memberikan hal seperti itu. Karena kalau masuk litigasi, menang mungkin jadi arang, kalah jadi abu. Alangkah lebih baiknya kita mencari jalan keluar dengan win-win solution, di mana kita sama-sama menang. Dan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat kita nikmati. Jadi cepat selesai. Selain upaya lewat jalur hukum, kasus sengketa tanah antara almarhum Mat Solar versus Muhammad Idris yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 juga telah diupayakan penyelesaiannya oleh Rieke Diah Pitaloka, artis sekaligus sahabat dekat almarhum. Si Oneng yang dahulu pernah bermain sebagai istri dari Bang Juri itu tampaknya tidak tinggal diam ketika melihat kasus sengketa tanah yang tidak kunjung usai. Seperti apa perjuangannya dalam membantu menyelesaikan masalah ini? Tapi Desember 2019 dinyatakan justru oleh negara bahwa tanah itu bersengketa begitu. Dan uang yang harusnya dibayarkan ke Bang Juri akhirnya melalui skema konsinyasi namanya itu disimpan di PN Tangerang sampai sekarang. Sehingga kita memang sedang berjuang, lalu kemudian kemarin itu Dirut Jasa Marganya akhirnya bilang bahwa insya Allah sebelum Lebaran akan selesai. Catat ya, ini haknya Bang Juri. Saya bilang juga di rapat, saya tahu betul bahwa uang ini adalah hasil kerjanya Bang Juri. Syuting bertahun-tahun, kita itu jadi pemain sinetron atau jadi komedian, jadi aktor itu nggak gampang gitu. Dan saya tahu betul berjuangnya Bang Juri buat keluarga untuk membantu sesama itu luar biasa. Jadi tanah yang sekarang ini menjadi sebagian menjadi tanahnya Bang Juri, sebagian adalah yang digunakan di Tol Serpong Cinere itu adalah tanah yang belum selesai urusannya oleh negara. Bayar. Perdamaian ini bisa diselesaikan dengan para pihak yang bermasalah, yang bersengketa, yaitu antara penggugat dengan tergugat, dengan nanti akte perdamaian dan dengan putusan perdamaian. Kalau dari pihak Jasa Marga melakukan hal itu, ya mungkin sambil jalannya waktu barangkali gitu. Yang jelas nanti dari tim Pak Mat Solar juga terus berjuang, dari tim beliau juga, dari tim kita terus berjuang untuk mencari solusi yang terbaik. Betul kata Ketua Majelis Hakim tadi bahwa sebaiknya dilakukan perdamaian. Ini kan memperebutkan adanya uang penggantian lahan atau tanah yang dibayarkan yang sekarang ada di Pengadilan Negeri Tangerang ya, senilai 3,3 miliar. Ini kan adanya perseteruan ya, memperebutkan haknya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa seorang yang melakukan satu proses sidang, di mana di situ dilihat adanya fakta sidang.